Ketika bos besar ketangkap, ini pola penyelamatan diri mereka. Terus muncul kesimpulan instan bahwa seluruh masa aksi Indonesia Gelap itu dibayar. Hey, no, 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 itu namanya cacat logika. Hey, no, no, no. Kita nggak bilang kalau misalnya orang-orang yang ikut aksi Indonesia Gelap, orang-orang yang ikut demonstrasi RUU TNI itu adalah orang-orang yang dibayar. Tapi lebih kepada mengikuti pengakuan daripada bos besar itu sendiri, bahwa orang-orang yang memprovokasi, orang-orang yang membuat narasi seakan-akan Indonesia gelap, yang mau kiamat pada hari itu tuh, itulah adalah orang-orang yang dibayar. Kalau orang yang terprovokasi, itu lebih kepada orang-orang bodoh aja yang mau terprovokasi tanpa mau mencari tahu dulu. Itu. Jadi yang cacat logika adalah lu menyamakan semuanya dalam satu hal. Logika sederhana ini aja susah buat dipahamin. Kalau hujan maka basah, tapi kalau basah bukan berarti itu pasti karena hujan. Oh, no, 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 no. Kita justru paham banget sama logika sederhana itu. Makanya kita kelompokin jadi dua nih ya, yang ikut aksi, orang yang memprovokasi dan orang yang terprovokasi. Yang kurang ajar, yang nggak tahu diri ya, itu adalah orang-orang yang memprovokasi, yang terima duit, yang buat narasi hanya untuk bodoh-bodohin orang yang nggak paham, sehingga mereka terprovokasi dan ikut aksi. Tuh. Kalau ada teman gue yang dibayar buat dukung Prabowo, apakah artinya semua orang yang dukung Prabowo itu karena dibayar? Kan nggak juga, ada juga yang karena gemuk. Oke, gue pakai jalan pikir lo. Kalau misalnya nggak semua orang yang dukungnya itu karena dibayar, tapi karena ada juga yang berpikir bahwa orang yang didukung itu adalah seorang Imam Mahdi, pemegang kunci surga. Gitu kan maksudnya? Satu pengakuan Marcella Santoso itu dipakai buat mendiskreditkan seluruh gerakan. Apa namanya kalau bukan propaganda? Perasaan yang disampaikan Marcella itu bukan tentang seluruh gerakan deh, tapi masalah Indonesia Gelap dan RUU TNI. Gini deh, coba cari definisi kata tentang propaganda. Yang selama ini ngelakuin propaganda itu siapa sih? Bukankah yang nebar isu-isu seperti Indonesia Gelap dan RUU TNI itu, yang tanda kutip tadi itu yang sebenarnya ngelakuin propaganda? Kenapa pemerintah berpikir bahwa kemarahan rakyat tidak mungkin datang dari keresahan, bahwa seluruh gerakan harus diasumsikan dengan pesanan? Jangankan pemerintah ya, gue aja sebagai masyarakat yang ngelihat gitu loh. Itu bisa nemuin keanehan setiap isu-isu yang ada, setiap gerakan-gerakan yang dibangun, setiap narasi-narasi yang ditebarkan. Ini gue kasih contoh nih, masalah RUU TNI. Ketika yang ditakutkan daripada RUU TNI itu adalah kembalinya masa Orde Baru, justru yang dituntut itu adalah pembebasan Papua. Apa karena kalian sendiri yang terbiasa menggerakkan massa menggunakan amplop, jadi lupa kalau ada yang bergerak karena kesadaran bahwa ada yang nggak beres di negeri ini? Kalau emang basahnya bukan karena kena hujan, kenapa harus repot-repot gitu loh lu ngejelasin basahnya kenapa? Lagian kok aneh gitu, ngejelasin pada basah kenapanya di waktu yang bersamaan dengan narasi yang sama setelah bos buzzer ketangkep.